Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia dan juga nikmatnya kita dapat berkumpul di Masjid Fatimah dalam rangka talabul ilmi syar'i, dan juga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jal mendapatkan bulan Ramadan dan berpuasa di dalamnya. Kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua termasuk orang-orang yang dibantu oleh Allah dalam siyam dan qiyam, dalam berpuasa di siang hari di bulan Ramadan dan melaksanakan salat tarawih di malam hari di bulan Ramadan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan tersebut menjadi sebab pengampunan dosa kita semua, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita istiqamah di dalam beramal saleh sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita di sore hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang 3 sebab kebahagiaan. Sebenarnya pembahasan ini diambil dari perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Wabilus Shayyib Minal Kalimit Thayyib. Di awal-awal kitab beliau menjelaskan tentang 3 sebab kebahagiaan. Apabila seseorang mengamalkan 3 sebab tersebut, maka dia akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan kewajiban atau kebahagiaan perkara yang harus diraih oleh seorang muslim. Seorang muslim hidup di dunia, dia harus bahagia. Dia harus memiliki ketenangan dan dia harus memiliki kelapangan jiwa. Karena kebahagiaan di dunia itu sebab kebahagiaan dia di akhirat kelak. Orang yang bahagia bukan berarti orang itu tidak pernah mendapatkan musibah. Bukan berarti orang itu tidak pernah merasakan kesedihan atau yang lainnya. Cuman dia bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dia memiliki sikap ketika dia ditimpa musibah, dia memiliki sikap ketika dia gundah, dan seterusnya. Maka orang tersebut dikatakan bahagia. Dan kebahagiaan yang hakiki itu tempatnya di hati, bukan apa yang dilihat oleh manusia. Manusia menyangka kalau kebahagiaan itu apa yang nampak terlihat oleh manusia dari fasilitas-fasilitas duniawiyah. Mereka menyangka orang itu bahagia kalau memiliki harta yang banyak, atau memiliki rumah yang besar, kendaraan yang nyaman. Kalau misalnya seseorang tidak memiliki hal tersebut, dia tidak bahagia. Sebagian juga menyangka kalau kebahagiaan itu apabila mendapatkan jabatan dan memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat, yaitu semua hanya fasilitas dunia. Dan itu bukan sebab kebahagiaan. Kebahagiaan hakiki yaitu yang ada di dalam hati manusia. Apabila hatinya bahagia, hatinya tenang,
maka dia di atas kebaikan walaupun dia tidak mendapatkan apa yang tadi kita sebutkan dari harta yang melimpah, kendaraan, status sosial dan seterusnya. Kalau hatinya itu bahagia, hatinya tenang, maka dia bahagia dalam semua keadaan. Dan ini menunjukkan hikmah Allah yang sangat besar, keadilan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Ta'ala membagi rizki kepada manusia berbeda-beda. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Kami membagi-bagi di antara mereka rizki mereka di kehidupan duniawi. Kalau seandainya orang yang bahagia itu hanya yang memiliki kekayaan, maka orang yang miskin sampai kapanpun tidak bahagia. Cuman Allah tidak menjadikan patokan kebahagiaan dengan hal tersebut. Ya, kalau seandainya orang yang bahagia hanya yang memiliki status sosial yang tinggi di tengah-tengah masyarakatnya, maka orang yang tidak memiliki status tersebut tidak bahagia. Ya, namun Allah tidak menjadikan kebahagiaan di dalam hal tersebut. Allah jadikan kebahagiaan ini bagi semua hambanya yang meniti jalan kebahagiaan tersebut. Semua orang yang meniti jalan kebahagiaan, dia pasti mendapatkan kebahagiaan walaupun dia tidak memiliki harta yang banyak dan seterusnya. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, "Inna fid dunya jannah, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Orang yang tidak memasuki surga dunia, dia tidak akan memasuki surga akhirat kelak. Apa itu surga dunia? Surga dunia, zikrullah, berzikir kepada Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau juga berkata, "Ma fa'ala a'da'u bi." Apa yang diinginkan musuh-musuhku kepada diriku. Inna jannati fi qalbi. Aina ruhtu fahiya ma'i. Sesungguhnya surgaku itu ada di dalam hatiku. Di mana aku berada, maka di situ ada surgaku. Ya. Makanya dia berada di penjara, di luar penjara tetap ada surga di dalam hatinya. Ya. Jadi kebahagiaan itu letaknya di hati. Ya, dan para ulama mengatakan seseorang itu dikatakan bahagia apabila dia memiliki itmi'nanul qulub wa insyirahus sudur. Dia memiliki hati yang tenang dan jiwa yang lapang. Kalau hatinya tenang, jiwanya lapang, maka dia bahagia dalam semua kondisi dan keadaan. Lawan dari situ seseorang tidak dikatakan bahagia apabila dia memiliki kegoncangan jiwa. Kalau jiwanya goncang, tidak tenang, ya, sempit, diq, memiliki kesempitan hati, kesempitan jiwa, maka dia tidak bahagia. Ya, dan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah Azza wa Jal, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka dia memiliki kehidupan yang sempit. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya kehidupan yang sempit di alam barzakh, di kuburan kelak. Sebagian lagi mengatakan di dunia yang benar mencakup semuanya. Ya, manusia apabila berpaling dari Allah, berpaling dari mengingat Allah, berpaling dari beribadah kepada Allah Azza wa Jal, berpaling dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan diberikan oleh Allah ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Dan kehidupan yang sempit itu hatinya yang sempit. Ya, hatinya sempit sampai dia tidak merasakan ketenangan jiwa dan ketenangan hati dan kelapangan jiwa. Ya. Dan Allah berfirman dalam surat An-Nahl, menjanjikan orang yang beriman dan beramal saleh akan diberikan kehidupan yang baik. Kata Allah Azza wa Jal, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman. Artinya dia memadukan antara iman dan amal saleh. Iman, dia memiliki iman, imannya kuat, kemudian
dia aplikasikan dengan amalan soleh. Kalau dia memadukan dua hal ini, maka dia mendapatkan janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Dikasih oleh Allah di dunia kehidupan yang baik. Adapun di akhirat, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan berikan pahala dan ganjarannya yang lebih baik daripada amalan yang mereka kerjakan. Maka orang yang memadukan antara iman dan amal saleh, di dunia dia mendapatkan kehidupan yang baik. Dan kehidupan yang baik, qalbun mutmain, hati yang tenang dan jiwa yang lapang. Makanya kalau seseorang ingin jujur, seandainya dia fokus di dalam beribadah, ya katakanlah salat, dia fokus di dalam salatnya, dia penuh harap dan cemas di dalam salatnya, dan dia banyak berdoa kepada Allah di dalam salatnya, maka selesai salat ada kelapangan jiwa, merasakan tenang dia. Kalau misalnya seseorang dia fokus membaca Al-Quranul Karim, dia baca Al-Quran 1 juz, dibarengi dengan zikir-zikir yang lain. Kalau dia pengen jujur, setelah dia baca Al-Quran, dia ada ketenangan. Dan itu kebahagiaan. Bagaimana kalau setiap saat hati dia seperti itu keadaannya? Seperti dia selesai salat dan selesai membaca Al-Quranul Karim. Maka orang mukmin kebahagiaannya di situ. Ya dikasih di dalam jiwa yang tenang, hati yang tenang dan jiwa yang lapang. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, "Idza amilta amalan wa la tara athara dzalika fattahim nafsak fa inna rabb syakur." Kalau kamu mengamalkan satu amalan, kemudian setelah beramal kamu tidak menemukan bekas dari amalan. Artinya bekas amalan ini ketenangan hati. Orang kalau beramal, setelah beramal hatinya tidak tenang, belum juga tenang, kata Ibnu Taimiyah, fattahim nafsak, salahkan dirimu, fa inna rabb syakur, karena Allah itu maha bersyukur. Maksudnya Allah maha bersyukur, Allah menerima sedikit amalan hamba dan dikasih balasannya yang lebih besar dibandingkan amalannya. Dan balasan terbesar dari amalan atau termasuk dari balasan amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, insyirah as-sadar, kelapangan jiwa. Ya, jiwanya itu lapang. Ya, apabila seseorang di dalam hidupnya tidak pernah lepas dari peribadatan kepada Allah, dia memiliki ubudiyatul waqt, beribadah kepada Allah di setiap waktu, tempat dan keadaan. Dia mengingat Rabbnya dan beribadah kepada Allah di setiap waktu dan keadaan. Maka dia akan mendapatkan janji Allah, itu insyirah, kelapangan. Kalau dia tidak mendapatkan kelapangan ini, maka salahkan dia. Mesti ada yang salah di dalam ibadahnya. Imma kurangnya keikhlasan, atau ibadahnya tidak ittiba, mengikuti petunjuk Nabi SAW, dan seterusnya. Ya, maka ini inti kebahagiaan. Ya, dan sebabnya banyak. Sebab kebahagiaan itu banyak. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau memiliki satu kitab judulnya Al-Wasail Al-Mufida Lil Hayatis Sa'idah. Judulnya Al-Wasail Al-Mufida Lil Hayatis Sa'idah. Judulnya Al-Wasail Al-Mufida Lil Hayatis Sa'idah. Ya, kiat-kiat kehidupan yang bahagia. Di situ banyak dia jelaskan tentang kiat-kiat untuk bisa meraih kehidupan yang bahagia. Dan subhanallah, kitab ini telah kita bahas di Ramadan tahun lalu kalau nggak salah. Kita bahas setiap poinnya, ya, kiat-kiat untuk bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia. Dari Ibnu Qayyim rahimahullah, pada kesempatan kali ini beliau menjelaskan 3 kiat untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Dan semua yang mengamalkan 3 kiat ini dia pasti bahagia. Karena manusia tidak lepas keadaannya dari 3 hal ini. Kita baca perkataan Ibnu Qayyim, kemudian kita syarah, kita jelaskan. Kata beliau rahimahullah di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib Minal Kalimit Tayyib, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah subhanahu wa ta'ala al-mas'ulu al-marju'u al-ijabata an yatawallakum fid dunya wal akhirah wa an yusbigha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa an yaj'alakum mimman idza an'ama Allahu alaihi syakar
wa idza btuliya sabar, wa idza aznaba istaghfar. Fa inna hadhihi al-umur ats-tsalatsa hiya unwanu sa'adatil 'abd wa 'alamatu falahihi fid dunya wa ukhrah. Wa la yanfakku 'abdun 'anha abadan. Fa innal 'abda da'imut taqallub baina hadhihi al-atbaq ats-tsalatsa. Kata beliau rahimahullah, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kalian nikmat, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Dan Allah Ta'ala menjadikan kalian orang-orang yang apabila diberikan nikmat bersyukur. Dan apabila diberikan ujian bersabar. Dan apabila berbuat dosa beristighfar dan meminta ampun. Fa inna hadhil umur as-salasa, kata beliau, karena 3 hal ini, yaitu bersyukur atas nikmat, bersabar atas musibah, beristighfar tatkala berbuat dosa, 3 hal ini unwanu sa'adatil 'abd, tanda kebahagiaan seorang hamba. Wa alamatu falahihi, dan tanda keberuntungannya di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia dan di akhirat. Jadi 3 hal ini maksudnya apa? Yang pertama, bersyukur. Yang kedua, bersabar. Yang ketiga, beristighfar. Maka 3 hal ini sebab kebahagiaan. Kalau seseorang melakukan 3 hal ini, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, fa inna hadhil umur ats-tsalatsa hiya unwanu sa'adatil 'abd. Dia tanda kebahagiaan seorang hamba, wa alamatu falahihi fid dunya wa ukhra, dan tanda keberuntungannya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau misalnya seorang hamba dikasih oleh Allah taufik, bisa bersyukur, bisa bersabar, bisa beristighfar, itu tanda kebahagiaan. Ya. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah juga mengatakan di dalam Qawaidul Arba', ya, semoga kita semua dijadikan mimma idza u'tiya syakar wa idza btuliya sabar wa idza aznaba istighfar. Kita kalau dikasih nikmat bersyukur, kalau dikasih ujian bersabar, dan kalau berbuat dosa istighfar. Maka bersyukur tatkala diberikan nikmat, bersabar tatkala diberikan ujian, dan beristighfar ketika berbuat dosa dan maksiat. Maka 3 hal ini tanda kebahagiaan. Kenapa 3 hal ini tanda kebahagiaan? Kenapa seseorang kalau melakukan 3 hal ini dia bahagia? Karena manusia itu di dalam hidup tidak bisa lepas dari 3 hal. Dia pasti akan mendapatkan kondisinya satu di antara 3 hal ini, dan itu berganti-ganti. Gak mungkin manusia selalu di atas nikmat, karena ini bukan surga. Dan gak mungkin manusia selalu mendapatkan musibah. Pasti ada nikmat. Pasti ada kemudahan. Dan yang ketiga, ya pasti suatu saat dia jatuh di lubang maksiat. Maka 3 hal ini adalah perkara yang pasti dilalui oleh manusia dalam semua kehidupannya. Dan dia silih berganti. Kadang dia dikasih nikmat, kadang dia dikasih musibah, kadang dia jatuh di lubang kemaksiatan. Ya. Maka ketika dia dikasih nikmat, amalan yang paling terbaik dia lakukan bersyukur. Ketika dikasih musibah, amalan yang paling baik dia lakukan bersabar. Ketika jatuh di lubang kemaksiatan, amalan yang paling baik dia lakukan istighfar, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan apabila dia terus melakukan 3 hal ini, setiap dapat nikmat dia bersyukur. Setiap ditimpa musibah dia bersabar. Dan setiap berbuat dosa istighfar, maka ini unwanus sa'adah, tanda dia bahagia. Lawan dari itu, seseorang lupa ketika dikasih nikmat. Ya, sebagian orang kalau dikasih nikmat oleh Allah Azza wa Jalla lupa, kufur. Ya, makanya perempuan itu disebutkan oleh Nabi SAW dengan sabdanya, yakfurnal hashir. Dia kufur kepada teman dekatnya suami. Dia bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kepada suami artinya dia melupakan kebaikan-kebaikan suaminya. Ya, maka manusia kalau dia kufur, tidak bersyukur, maka dia tidak bahagia. Allah memberikan nikmat kepada dia, nikmat tersebut tidak diakui, maka nanti kita jelaskan bagaimana dia bisa bersyukur kepada Allah. Ya,
Dia tidak mengakui nikmat Allah dan tidak ingin tahadduts, menceritakan nikmat Allah. Dan dia memakai nikmat Allah di atas hal yang membawa murka Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka nikmat tersebut menjadi ujian dan bala buat dirinya. Yang kedua, lawan dari sabar ketika musibah, tasakhut. Tasakhut berkeluh kesah. Ya. Dia berkeluh kesah, tidak menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Maka dia menambah bala lebih besar daripada sebelumnya. Dia sedang ditimpa musibah. Berat musibah itu, tapi tambah berat karena dia tidak bersabar. Dia menjadikan musibah itu menjadi besar buat dirinya dan tidak bermanfaat karena tasakhut. Dia tidak menerima takdir Allah dan berkeluh kesah di atas musibah. Kemudian yang ketiga, apabila dia berbuat dosa, beristighfar. Lawan dari istighfar, dia tidak beristighfar, israr, dia terus berbuat dosa. Dia jatuh di lubang maksiat, bukannya langsung bersegera bertaubat kepada Allah meminta ampun, namun dia melanjutkan satu maksiat dengan maksiat yang lain. Atau dia menunda-nunda taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka hal itu tanda keburukannya. Ya, jadi apabila dikasih nikmat dia kufur, dikasih musibah dia berkeluh kesah, berbuat dosa, melanjutkan dosa dan tidak istighfar dan taubat, itu tanda kesengsaraan seseorang. Nah, tanda kebahagiaannya dia bersyukur di atas nikmat, dia bersabar tatkala musibah, dan dia beristighfar apabila berbuat dosa dan maksiat. Ya, mari kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dijadikan hamba tersebut senantiasa bersyukur atas semua nikmat, ya, senantiasa bersabar atas semua musibah, dan kita senantiasa beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bahas poin ini satu persatu secara umum. Kemudian sebelum tutup kita kasih sesi tanya jawab, ya, dan diskusi. Yang pertama kata beliau rahimahullah, mimman idza an'amallahu alaihi syakar. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah bersyukur. Apa itu syukur? Definisi syukur apa? Siapa yang tahu? Kapan seseorang dikatakan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Syukur itu kata para ulama, ta'atul mun'im. Mengerjakan ketaatan kepada yang memberikan nikmat. Kepada zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi seseorang dikatakan bersyukur apabila dia mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukur itu definisinya ta'atul mun'im. Mengerjakan ketaatan kepada zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syukur. Ya. Jadi hamba Allah yang bersyukur apabila memakai nikmat Allah di atas ketaatan. Ya, kalau dia tidak memakainya di atas ketaatan, nasallallahu al-afiyah, maka dia bukan hamba Allah yang bersyukur. Ya, maka Allah memerintahkan kita untuk banyak bersyukur, dan Allah menjanjikan semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak ditambah nikmat Allah Azza wa Jalla. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, la azidannakum, pasti saya akan tambahkan lagi nikmat buat kalian. Wa la in kafartum, kalau kalian kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ya. Dan syukur ini memiliki 3 rukun. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan. Ya, yang pertama bersyukur dengan hati. Ya. Yaitu mengakui semua nikmat datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Artinya hati kita mengakui kalau semua kenikmatan dan keutamaan itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dari kecerdasan kita, bukan dari kesungguhan kita, bukan dari modal kita dan seterusnya. Tapi hati kita mengakui
bahwasanya al-fadl, keutamaan itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur." Ini semuanya keutamaan dari Rabbku untuk menguji aku apakah aku bersyukur atau kufur. Ya, jadi bil qalb, mengakui nikmat Allah, bersyukur kepada Allah dengan hati, yaitu dengan mengakui semua nikmat datangnya dari sisi Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidaklah kalian mendapatkan nikmat kecuali nikmat tersebut mutlak datangnya dari sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi semua nikmat itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat yang berkaitan dengan dunia atau nikmat yang berkaitan dengan akhirat. Kesehatan kita, waktu kita, keluarga kita, rizki, ya, semuanya itu datangnya dari sisi Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus mengakui itu keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Atau nikmat akhirat. Nikmat akhirat seperti kita dikasih agama Islam, kita di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, kita dikasih oleh Allah ilmu, dikasih oleh Allah taufik bisa beramal soleh dan seterusnya, itu nikmat. Maka kita mengakui itu semua datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, manusia itu memiliki dua rizki. Rizki dunia dan rizki akhirat. Atau rizki agama. Rizki dunia dan rizki agama. Rizki dunia yang dengannya akan tegak badannya. Seperti makanan, minuman, tempat tinggal, itu rizki dunia. Dan rizki agama itu yang memperkuat imannya. Semua yang memperkuat imannya itu rizki agama. Kalau seseorang dikasih iman yang kuat, keteguhan, ilmu yang bermanfaat, amalan saleh, ini rizki. Cuman manusia itu banyak melupakan rizki agama, selalu mengingat rizki dunia. Dia mengecilkan rizki Allah, padahal dia hidup di atas sunnah Nabi SAW. Dia dikasih oleh Allah bisa sholat 5 waktu di tengah orang-orang meninggalkan sholat. Dia dikasih Allah taufik bisa puasa di bulan Ramadan di tengah orang-orang tidak puasa. Dia datang ke majelis ta'lim, orang-orang pada lalai, itu rizki. Tapi rizki yang berkaitan dengan din, dengan agama. Ya, manusia meninggalkan rizki agama hanya mengingat rizki dunia. Dan Allah berfirman tentang manusia ini, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui apa yang nampak dari kehidupan dunia, tapi mereka dari kehidupan akhirat sangat lalai. Ya, maka di sini kita juga harus mengingat-ingat tentang rizki din, rizki yang berkaitan dengan agama. Yang kedua, bersyukur kepada Allah lewat lisan. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah lewat lisan? Yaitu dengan senantiasa menceritakan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Memuji, menyanjung Allah dan menceritakan semua nikmat-nikmat Allah. Jadi lewat lisan dengan dua. Yang pertama memuji Allah atas semua nikmat. Cara syukur yang kedua dengan lisan, yaitu dengan dua hal. Yang pertama banyak memuji dan memuja Allah atas semua nikmat. Yang kedua tahadduts bi ni'matillah. Dia menceritakan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya, dan Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan tahadduts dengan nikmat Allah itu bukan dalam rangka menyombongkan dan tafakhur. Karena sombong dan membanggakan harta atau apa yang kita miliki itu kesombongan di dalam hati. Tapi tahadduts di sini kita ingin menceritakan semua nikmat Allah dalam rangka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini biasa yang dilakukan oleh kaum salaf. Kaum salaf, mereka itu banyak menceritakan nikmat Allah. Sampai 2 orang ada yang duduk dari setelah Isya, mereka saling mengingatkan nikmat Allah yang ada pada diri mereka satu dengan yang lainnya sampai subuh. Sampai subuh. Dan kita tidak mampu untuk bisa menghitung semua nikmat Allah. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak dapat menghitung. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia ini sangat zalim dan sangat kufur. Ya, maka setiap kita mengingat nikmat Allah, kita banyak memuji Allah Azza wa Jalla. Dan di sini anjuran ya ikhwah, seseorang itu jangan bakhil di dalam menyebutkan nikmat Allah.
Dia banyak mengingat-ingat nikmat Allah Azza wa Jalla. Jangan melihat nikmat yang ada di orang lain. Karena banyak melihat nikmat yang ada di orang lain itu menimbulkan hasad di dalam hati. Tapi dia lihat nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Sangat banyak nikmat tersebut. Dia lihat dari rezeki yang Allah berikan, kesehatan, dia sehat, dikasih oleh Allah sehat, enggak berbaring di atas rumah sakit. Dia lihat anak-anaknya dimudahkan dikasih pendidikan yang baik, tumbuh sehat, tidak ada yang cacat, tidak ada yang sakit. Ya dia lihat dia masih dikasih oleh Allah pekerjaan, ya sehari-hari bisa mendapatkan rizki dan seterusnya. Maka terus dia ingat nikmat Allah. Ya, dengan tahaddits bi ni'matillah dia banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat subhanallah, hatinya mengakui semua nikmat datangnya dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Lisannya selalu mengungkit semua nikmat Allah agar bisa bersyukur. Dan dia mengakui ini semua datangnya dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau misalnya dia berbuat itu, dia menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ya, cuman manusia ini sifat dasarnya apa? Manusia ini tadi apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak dapat menghitung. Tapi kata Allah, innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu punya dua sifat. Yang pertama zalum, yang kedua kafar. Manusia ini zalim dan kufur. Kenapa dia zalim? Karena dia ambil nikmat Allah dipakai di atas kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Kenapa dia kufur? Karena dia lupa dari nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia kepada Rabbnya kanud. Apa itu kanud? Kanud kata Sa'id Ibnul Musayyib rahimahullah, ya'uddul masaib wa yansan ni'am. Manusia itu kanud. Kanud itu menghitung musibah, melupakan nikmat. Itu manusia. Setiap musibah dan kesulitan dihitung, tapi nikmat dilupakan. Nah makanya bersyukur dengan lisan, dengan tahaddits bi ni'matillah. Makanya di sini seorang hamba terus dia ceritakan nikmat Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai ada waktu dia tidak menceritakan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada dirinya. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan apa? Anggota badan. Bersyukur dengan anggota badan dengan memakai nikmat Allah di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia pakai nikmat lisan dengan berzikir. Dia pakai nikmat mata dengan melihat yang halal. Dia pakai nikmat pendengaran dengan mendengarkan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dia pakai nikmat kaki dengan melangkah kepada semua keridhaan Allah dan seterusnya. Ya. Maka apabila dia melakukan tiga hal tersebut, dia menjadi hamba Allah yang bersyukur. Menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan ini subhanallah ya ikhwan. Hamba Allah yang bersyukur sedikit. Makanya lihat, di antara tipu daya syaitan. Syaitan itu salah satu godaannya, dia berjanji kepada Allah akan menggoda manusia dari semua sisi. Dan dia berjanji kepada Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan menemukan sebagian besar hamba-hambamu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Itu janji syaitan. Maka di antara tipu daya syaitan membuat manusia kufur, tidak bersyukur kepada Allah. Dan Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hambaku yang bersyukur ini sedikit, enggak banyak. Ya makanya jadi hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan nikmat itu menjadi nikmat kalau disyukuri. Kalau tidak disyukuri tidak menjadi nikmat. Misalnya antum makan pakai ayam, apalagi bulan Ramadan mungkin banyak kebuli di rumah, betul nggak? Itu kalau kita nggak syukuri nggak nikmat makanan tersebut. Tapi coba kalau ketika kita lihat makanan ini, ya dengan banyak bersyukur kepada Allah. Lihat subhanallah, kita lihat di hidangan kita bermacam-macam makanan, gorengannya ada, buah-buahannya ada, minumannya berwarna-warni dan yang lainnya. Dan dia ngelihat ini keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Seseorang makan dengan sulit, ana dikasih banyak menu, maka menjadi nikmat makanan tersebut. Cuman kenapa tidak menjadi nikmat? Karena dia kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Seseorang dikasih kerjaan oleh Allah, ada kerjaan dia, bukan gak ada kerjaan. Cuman karena dia tidak bersyukur dengan pekerjaannya, maka jadi tidak nikmat dia menjalankan pekerjaan tersebut. Ya. Seseorang punya keluarga, ya, dikasih sehat, dikasih baik keluarganya. Cuman karena dia tidak bersyukur kepada Allah, maka dia tidak betah hidup dengan keluarganya dan seterusnya.
Ya maka di sini anjuran untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba Allah yang bersyukur itu sedikit. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih nikmat yang luar biasa. Dia oleh Allah Azza wa Jalla diangkat derajatnya yang tinggi. Bahkan dikasih syafaatul uzma, syafaat yang besar, maqamam mahmuda, tempat yang terpuji, liwaul hamd. Bendera pujian yang nanti di akhirat semua para nabi tidak ada yang bisa meminta syafaat kepada Allah kecuali Nabi Muhammad SAW meminta syafaat. Dia dijadikan oleh Allah Azza wa Jal Sayyidul Anbiya wa Rusul, yang terkemuka dari kalangan para nabi dan rasul. Dan dia dijadikan oleh Allah Azza wa Jal khairul bashar, sebaik-baik manusia, ya, yang paling baik anak Adam itu Nabi Muhammad SAW. Diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Syariatnya yang paling terbaik, kitabnya yang paling terbaik, umatnya yang paling terbaik, umatnya yang terakhir, masanya yang pertama kali masuk surga. Ya, dengan itu dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, walaupun kehidupan duniawiyahnya tidak mewah Nabi Muhammad SAW. Makanya Imam Al Hasan Al Basri rahimahullah pernah menceritakan kalau beliau pernah masuk ke rumah Nabi SAW. Karena Al Hasan Al Basri tabi'in, dia mendapati zaman sahabat. Dia masuk ke rumah Nabi SAW, itu tangannya dia bisa memegang atapnya rumah Nabi SAW. Ya, rumahnya kecil. Makanan Nabi SAW yang paling sering dua, al-ma' wa tamar, air dan kurma. Paling beliau memakan daging hadiah dari tetangganya. Ya. Dan beliau tidak pernah makan roti gandum 3 hari berturut-turut. Artinya makan roti gandum paling banyak 2 hari. Nanti 1 harinya nggak dapat roti. Dan rumahnya itu beberapa hari tidak ada kobaran api. Artinya tidak ada masakan yang dimasak. Tapi dengan itu subhanallah, lihat ke Nabi SAW sholat malam hingga kakinya bengkak. Sampai kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Bukankah telah diampuni dosamu yang telah lalu dan akan datang?" Maka kata Nabi SAW, "Afala akuna abdan syakur." Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ini menunjukkan kalau syukur amalan yang besar. Makanya kita minta sama Allah agar senantiasa bersyukur atas semua nikmat dan karunia. Dan lihat diingatkan oleh Nabi SAW di dalam doa yang kita rutinkan baca sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah kepadamu. Dalam hadis Shaddad ibn Aus, Nabi SAW juga mengajarkan doa, Allahumma inna nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Ya Allah, aku memohon kepada engkau bersyukur atas nikmatmu dan berbuat baik di dalam beribadah kepadamu. Saking besarnya ibadah syukur, ya ibadah Allah menamakan dirinya dengan apa? Asy-Syakur. Salah satu di antara nama Allah Asy-Syakur. Allah yang maha bersyukur. Apa maksudnya Allah yang maha bersyukur? Allah menerima sedikit amalan hambanya diganti yang banyak oleh Allah. Kalau Allah yang maha bersyukur, sepatutnya seorang hamba mensifati dirinya dengan sifat Allah Azza wa Jalla, yaitu yang bersyukur. Ya, dan banyak sekali ayat tentang syukur, hadis-hadis tentang syukur. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa bersyukur. Dan semua hamba, kalau dia senantiasa bersyukur atas semua nikmat dan pandai bersyukur, senantiasa bersyukur, itu unwanus sa'adah. Dia harus tahu itu tanda kebahagiaan dia. Lawannya kalau dia senantiasa kufur dan terus-terusan kufur, itu unwanus syaqawa, tanda kebinasaan dia. Bisa difahami ya? Ini yang pertama. Yang kedua, kata Ibnul Qayyim, wa idza btuliya sabar. Kalau dikasih musibah, sabar. Karena seorang hamba, ya ikhwah, nggak mungkin di dunia ini di atas kenikmatan terus. Karena dunia ini tempatnya ujian dan juga tempatnya fitnah. Kata Allah Azza wa Jalla, alladzi khalaqal mauta wal hayata apa? Liyabluwakum. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian.
ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling terbaik amalannya? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai bentuk fitnah. Dan Nabi SAW juga bersabda, Nabi SAW, ma baqiya minad dunya illa bala'un wa fitnah. Tidak ada yang tersisa dari dunia kecuali ujian dan fitnah. Kalau seandainya ada orang yang tidak mendapatkan musibah, yang paling layak Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat, Nabi SAW dikasih ujian oleh Allah Azza wa Jalla. Apa ujian Nabi SAW? Nabi SAW ketika diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, maka dia diuji dengan gangguan kaumnya. Kaumnya membencinya, mengatakan kepada Nabi bermacam-macam julukan. Wahai tukang sahir, tukang sihir, tukang syair, dukun, dan yang lainnya. Sampai Nabi SAW ketika buka rumah, dia mendapatkan jeroan onta di dalam rumahnya. Sampai kata Nabi SAW, ayu jiran ant, tetangga macam apa kalian ini? Ya. Sampai Nabi SAW ketika sujud itu ditaruh jeroan onta. Jeroan onta besar apa enggak? Ya bukan jeroan kambing, jeroan onta. Ontanya aja besar, gimana jeroannya? Ya, sampai nggak bisa bangun. Ya. Akhirnya anaknya mengambil dan membuang jeroan tersebut dan mengatakan, ataqtuluna rajulan yaqul rabbi Allah. Apakah kalian akan membunuh seorang lelaki yang hanya mengatakan Rabb aku adalah Allah? Ya, dan Nabi SAW diisolasi. Ya, ada tragedi isolasi. Nggak ada yang boleh memberikan makan, tidak ada yang boleh memberikan minum, tidak ada yang boleh bertransaksi jual beli kepada Nabi SAW bersama para sahabatnya. Sampai dikatakan mereka itu memakan daun-daunan. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an, beliau menceritakan dulu kita ketika jihad, perang dan yang lainnya nggak ada makanan. Sampai kotoran kita itu seperti kotoran hewan ternak. Kenapa kotoran hewan ternak bisa jadi pupuk? Karena yang keluar apa? Hijau. Sampai kata dia itu kotoran kita, kotoran hewan ternak. Subhanallah. Nggak ada makanan yang dia makan. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas, sebagian sahabat-sahabat kita ini, dia berperang dan tidak mendapatkan keberhasilannya ketika dia hidup. Artinya dia wafat dulu. Tidak merasakan ketika Persia ditaklukkan, Romawi ditaklukkan, kaum muslimin kaya raya mendapatkan semuanya, dia tidak merasakan. Dia mendapatkan kesulitan perang, tapi tidak mendapatkan keberhasilan setelah peperangan tersebut. Dan lihat Nabi SAW ditinggal keluarganya. Nabi lahir dalam keadaan aitam, yatim. Bapaknya wafat. Ketika dia masih kecil, ibunya wafat. Semua anaknya Nabi SAW wafat ketika Nabi SAW masih hidup, kecuali Fatimah. Dan Fatimah orang yang pertama kali wafat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Lihat seorang bapak menjadi nabi, ya, mendapati anak-anaknya wafat terlebih dahulu sebelum dia. Ya, kehilangan anggota keluarganya. Pamannya wafat. Hamzah, pamannya yang masuk Islam, wafat. Hamzah ibn Abdul Muttalib wafat di dalam peperangan. Abu Talib yang membela dakwah Nabi SAW wafat di atas kekufuran. Ya, artinya ini semua menggambarkan manusia itu di dalam hidup pasti mengalami yang namanya cobaan dan ujian. Karena dunia ini darul bala, tempatnya cobaan dan tempatnya ujian. Ya. Sedangkan surga darun ni'am, tempatnya kenikmatan. Nah, bagaimana sikap kita ketika ada bala, ada ujian dan musibah? Yaitu sabar. Para ulama mengatakan 4 tingkatan manusia dalam menghadapi ujian. Ya, ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim juga, rahimahullah. Manusia ketika mendapatkan ujian, dia memiliki 4 tingkatan. Yang paling bawah, ya, tasakhut, yaitu berkeluh kesah. Berkeluh kesah ini tidak boleh, haram. Ya, berkeluh kesah ini tidak boleh, haram, tasakhut. Ya, makanya kata Nabi SAW, laisa minna man syaqqal juyub
walatamal hudud wa da'a bi da'wal jahiliyah, bukan dari golongan kita yang merobek-robek baju, menampar-nampar pipi dan berteriak dengan teriakan jahiliyah. Dulu orang-orang jahiliyah kalau ada keluarganya yang meninggal teriak-teriak, tampar-tampar pipi, robek-robek baju, sampai sebagian mereka ada yang perempuan menggundulkan rambutnya. Ya, tasakhut, berkeluh kesah atas musibah. Itu nggak boleh, haram. Ada perkataan Imam Syafi'i bagus. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Wala tajza' li haditsatil layali, fama li hawaditsid dunya min baqa." Jangan kamu berkeluh kesah dari satu kejadian di dunia, karena semua kejadian di dunia tidak ada yang kekal. Coba antum lihat 10 tahun yang lalu, antum pernah dapat ujian apa enggak? Pernah. Sekarang ujian itu udah hilang apa enggak? Silih berganti, enggak ada yang kekal. Ya, 2 tahun yang lalu kita dapat ujian, lihat 4 tahun ke belakang, corona, nggak bisa jualan orang-orang. Sekarang lihat terbebas dari corona, manusia kembali beraktivitas, terus seperti itu. Makanya jaza, berkeluh kesah itu haram, tidak ada manfaat, karena dia akan berpindah dari satu musibah ke musibah yang lain. Yang kedua, tingkatan setelah tasakhut, yaitu sabar, bersabar. Sabar itu ya ikhwah, definisinya habsun nafas, menahan jiwa. Ya, habsun nafas, menahan jiwa agar tidak tasakhut, berkeluh kesah. Jadi menahan jiwa agar tidak berkeluh kesah, menahan lisan agar tidak berkeluh kesah, dan menahan anggota badan agar tidak melampiaskan rasa keluh kesahnya dengan maksiat. Nah, itu sabar. Jadi habsun nafs, hati ini sebenarnya pengen berontak tapi ditahan sama dia, itu sabar. Ya, itu sabar. Maka disebutkan di dalam hadis as-sabru diya. Sabar itu sinar matahari. Sinar matahari panas apa enggak? Panas, cuman ada manfaat. Nah, itu sabar. Ya. Dan para ulama juga menyebutkan sabar itu syiddah, ada kesulitan. Maka disebutkan di dalam syair, as-sabur kasmihi murrun mudhaqatuhu walakin awaqibu ahla minal asal. Sabar itu sebagaimana namanya, mur, pahit. Jadi ada obat itu namanya sabar, obatnya pahit banget, kayak jadam gitu. Ya, dia pahit, walakin awaqibu, tapi dampaknya itu lebih manis dibandingkan madu. Ya, maka ini sabar. Dan sabar ini yang benar di antara pendapat para ulama, hukumnya wajib. Dia wajib seseorang untuk sabar. Karena kalau dia tidak sabar, dia jatuh ke tasakhut, berkeluh kesah. Ya, sabar. Naik setelah sabar, tingkatan selanjutnya ridha, yaitu ridha dengan musibah. Ini tingkatan yang besar, lebih tinggi dibandingkan sabar. Ridha itu menerima hukum Allah Azza wa Jalla. Dia menerima. Ya, makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inna nas'aluka ridha ba'dal qadha. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau keridhaan setelah takdir dan ketetapan. Minta sama Allah ridha dengan qadha. Cuman ini hukumnya kata para ulama mustahab, sunnah, tidak wajib. Yang wajib apa? Sabar. Sedangkan ridha mustahab. Kalau dia bisa sampai kepada derajat ridha atas musibah, itu derajat yang lebih tinggi dibandingkan sabar. Orang cuma bilang sabar ya akhi, sabar ya akhi. Ada yang lebih tinggi daripada sabar, yaitu ridha. Ridha itu menerima. Yang keempat, tingkatan di atas ridha, bersyukur. Bersyukur atas musibah, dan ini tingkatan kekasih-kekasih Allah Azza wa Jalla. Dia bisa bersyukur atas musibah yang Allah berikan kepada dirinya. Makanya lihat, subhanallah, sebagian salaf itu dia senang dengan musibah sebagaimana kita senang dengan nikmat. Itu disebutkan di dalam athar. Dulu orang-orang dahulu, dia senang atas musibah sebagaimana kita senang atas nikmat. Bahkan kadangkala kalau dia di dalam 1 bulan atau kurang dari 1 bulan tidak mendapatkan musibah, dia khawatir dan takut. Apakah ini tanda keburukan dari Allah atau tidak? Makanya mereka dahulu menunggu-nunggu musibah sebagaimana kita menunggu-nunggu nikmat.
Disebutkan ada salah seorang ulama namanya Muhammad ibn Sahnun rahimahullah. Muhammad ibn Sahnun, dia pernah datang ke majelis ta'limnya dalam keadaan wajahnya itu tidak enak dilihat, merengut. Murid-muridnya bingung. Sampai budaknya datang kemudian memberikan informasi kepada dia sesuatu. Setelah informasi tersebut wajahnya berubah ceria. Akhirnya murid-muridnya bertanya, dia bilang, "Ya Syekh, tadi pertama kali datang engkau wajahnya tidak enak dilihat, merengut. Tapi setelah dikasih informasi wajahmu cerah. Kenapa?" Kata Muhammad ibn Sahnun rahimahullah, "Aku sudah sebulan tidak dikasih ujian oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tadi budakku datang mengabarkan kalau kebunku kebakaran. Maka aku bersyukur atas hal tersebut." Maka ini derajat, ya subhanallah, yang memiliki hubungan yang kuat dengan Allah, sangat dekat. Sampai dia bisa bersyukur atas musibah sebagaimana syukur kita atas nikmat. Ya makanya lihat, nggak ada sabar lagi dia. Dia syukur atas nikmat, syukur atas musibah. Dan ini kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Ya. Dan sabar ini ya ikhwah, di antara perkara yang berkaitan dengan sabar yang harus kita ketahui, sabar ini tiada batas. Maka perkataan orang sabar ada batasnya itu perkataan batil. Sabar itu tidak ada batasnya. Karena sabar itu tidak ada batasnya, maka ganjarannya tanpa batas. Kata Allah, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan ditunaikan pahalanya tanpa hisab, tanpa batas. Maka sabar tiada batas dan ganjarannya tanpa batas. Ya, tanpa batas. Kemudian juga yang berkaitan dengan sabar, sabar itu pertama kali terjadi musibah. Ya, makanya kata disebutkan di dalam syair, "Imma an tasbir sabral kiram au an taslu salwal bahaim." Manusia antara dua. Imma dia bersabar dengan sabarnya orang yang mulia, atau dia akan tenang dengan ketenangannya hewan ternak. Jadi ada kesamaan antara manusia dengan hewan. Hewan itu ada beberapa perkara dia bisa tenang dengan sendirinya. Misalnya dia punya anak, anaknya dimangsa sama hewan yang lain. Mesti dia pertama kali goncang, tapi dengan berjalannya waktu dia kembali beranak. Artinya dia akan tenang lagi. Gak ada bagi hewan kesabaran sebagaimana sabarnya manusia. Jadi manusia ketika mendapatkan musibah dia tidak sabar, habis 2 bulan baru sabar, itu namanya bukan sabar. Tapi dia bisa tenang sebagaimana tenangnya hewan tadi. Sabar itu kata Nabi SAW, "Innama sabru inda sudmatil ula." Sesungguhnya sabar itu pas pertama kali kejadian. Makanya hadis ini ada kisahnya, yaitu ada seorang wanita di kuburan, dia meratapi mayit. Maka kata Nabi SAW, "Isbiri wahtasibi." Sabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Kata wanita ini, "Ilaika anni, fa innaka lam tusab bi musibati." Pergi sana engkau, sesungguhnya engkau tidak ditimpa musibah sebagaimana musibah aku. Lihat subhanallah. Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi Muhammad SAW. Beliau kesana kemari tidak ada pengawal, sebagaimana gubernur, wali kota, dan raja. Makanya ketika dilihat sama orang, kadang orang tidak tahu kalau itu Nabi Muhammad SAW. Berbeda di zaman sekarang. Orang mesti tahu kalau dia orang besar karena dia selalu dikawal kemana-mana. Sampai perempuan ini mengatakan, "Ilaika anni, pergi kamu sana. Kamu tidak ditimpa musibah sebagaimana musibahnya aku." Akhirnya perempuan itu tahu kalau itu Nabi Muhammad SAW. Akhirnya datang kepada Nabi SAW meminta maaf dan dia mengatakan, "Ana sabar." Kata Nabi SAW, "Innamas sabru inda sudmatil ula." Sabar itu pas pertama kali kejadian. Sekarang antum bukan sabar lagi. Karena jiwa itu akan tenang dengan sendirinya. Orang pertama kali kehilangan dompet, goncang nggak? HP-nya hilang. Dia beli iPhone misalnya. Taruh di motor, dianya makan bakso. Lupa dia, saking nikmatnya makan bakso lupa kalau HP-nya di mana?
di motor. Pas balik hilang, goncang dia, ya Allah. Kalau dia nggak sabar pada saat itu, dia berkeluh kesah ini itu apa dan yang lainnya. Setelah 2 minggu baru udahlah anak sabar. Qadarallahu ma syaa fa'al. Ya telat sabar ya dia. Ya. Mestinya sabar itu pas pertama kali kejadian. Ya itu termasuk dari fikih sabar. Nah ini ya ikhwah subhanallah. 2 hal ini, syukur dan sabar, orang bisa menjalankan 2 hal ini bahagia. Karena kehidupan dia pasti tidak lihat dari 2 ini. Dia mesti kalau nggak dapat nikmat, dapat musibah. Terus seperti itu. Nikmat musibah, nikmat musibah. Allah yang berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nggak mungkin dia usr, nggak mungkin sulit terus. Pasti nanti ada kemudahan. Dan tidak mungkin mudah terus, pasti ada kesulitan. Kata Nabi SAW, fa inna al-faraj ma'al karb wa alam anna al-faraj ma'al karb. Ketahuilah al-faraj, jalan keluar itu bersama kesulitan. Ini janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka 2 hal ini sebab kebahagiaan, as-sabar wa syukur. Ya, makanya nanti kita bahas kalau ada kesempatan, ada 4 ayat di situ Allah memuji hamba yang memiliki 2 sifat, sabarun syakur, hamba yang sabar dan juga yang bersyukur. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya baik. Kenapa baik semua urusan orang mukmin? In asabathu sarra syakar. Kalau dia dikasih kebaikan, apa yang dia lakukan? Bersyukur. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia ditimpa musibah, apa yang dia lakukan? Sabar. Dan gak ada yang bisa berbuat itu kecuali orang yang beriman. Ini menunjukkan seseorang tidak mungkin sampai kepada derajat syukur dan sabar kecuali dengan iman. Maka iman asas syukur dan iman asas kesabaran. Maka kata para ulama, al-iman nisfan. Iman itu dibagi 2 bagian. Nisfu syukrin wa nisfu sabrin. Setengahnya syukur dan setengahnya sabar. Dan yang terakhir yaitu beristighfar dikala berbuat dosa. Karena manusia sehebat apapun ketakwaannya, apapun predikat kesalehannya, pasti jatuh di dalam lubang maksiat. Manusia memiliki 3 hal menyebabkan dia jatuh di lubang dosa dan maksiat. Apa aja? Yang pertama, al-jahal, kebodohan. Dia ada kebodohan. Dengan kebodohannya jatuh di lubang maksiat. Di antara bentuk kebodohannya, dia bodoh, tidak tahu trik-trik setan menggoda dirinya. Akhirnya jatuh di lubang maksiat. Maka kata Abu Darda, inna min fiqhir rajul an ya'lam nazaghat asy-syaitan anna ta'tih. Di antara fikih seseorang, dia tahu godaan syaitan dari mana datangnya. Cuma kadang kita jahil, bodoh. Yang kedua, hawa. Dia memiliki hawa nafsu. Ya. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Yang ketiga, syaitan yang tidak pernah dia menggoda dia untuk bisa jatuh di lubang maksiat. Maka kalau dia jatuh di lubang maksiat, dia bersegera untuk beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan istighfar itu akan menggugurkan dosa-dosa dia. Selama dia berbuat dosa, istighfar itu tanda kebaikan. Makanya salah satu penghuni surga, sifat penghuni surga, kalau antum membaca surat Qaf, ya, Allah mensifati penghuni surga. Salah satu sifat penghuni surga, awwabun. Ya, apa awwab? Awwab itu yang senantiasa bertobat. Sa'id ibn Musayyib mengatakan awwab itu yudhnib thumma yastaghfir, thumma yudhnib thumma yastaghfir. Awwab itu dia dosa istighfar terus sampai diwafatkan oleh Allah. Nah, makanya kalau orang ada yang berbuat dosa beristighfar terus seperti itu tanda penghuni surga. Dia awwab, terus kembali kepada Allah. Nah, tanda keburukannya kalau berbuat dosa putus asa. Ya, makanya ini lihat, subhanallah. Syaitan, salah satu tipu daya syaitan
Syaitan itu menjauhkan hamba dari rahmat Allah. Dijauhkan hambanya dari rahmat Allah. Makanya kalau orang berbuat dosa, datang syaitan. Syaitan bilang, udah antum gak usah bertobat, antum udah najis. Orang seperti antum gak layak untuk meminta ampun kepada Allah. Akhirnya dia menyempitkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian digoda lagi oleh syaitan. Udah nanggung dosanya. Minum khamrnya jangan 1 gelas, sekalian 1 botol. Minum 1 botol. Udah nanggung bejatnya, sekalian 2 botol. Minum 2 botol. Nanggung, dioplos pakai autan. Oplos pakai autan. Udah nanggung, belum cocok, belum jadi predikat bejat kalau antum belum zina. Zina sekalian. Terus disuruh jauh sama Allah. Ya, suruh jauh dari Allah Azza wa Jalla. Nasallallahu. Tapi lihat Allah Azza wa Jalla berbeda. Allah Ta'ala mengingatkan hamba-hambanya untuk kembali sebejat apapun. Kata Allah, qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Antum udah lampaui batas, udah tadi tuh oplosan udah dicobain pakai autan apa semuanya. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan kalian kefakiran dan juga perbuatan nista. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan kalian ampunan dan juga keutamaan dan rizki. Makanya kalau ada seorang hamba, dia setiap berbuat dosa istighfar, berbuat dosa istighfar, itu tanda kebahagiaan dan kebaikan. Ya. Tapi kalau dia berbuat dosa, berputus asa dan melanjutkan dosa, itu tanda keburukan. Karena ciri penghuni surga awwab, dia senantiasa kembali dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan banyak hadis yang menjelaskan tentang ini, cuman karena keterbatasan waktu kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang apabila diberikan nikmat bersyukur, yang apabila diberikan musibah bersabar, dan apabila berbuat dosa senantiasa beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menjadikan puasa kita puasa yang diterima dan sebab pengampunan dosa, qiyam kita, qiyam lail kita, salat tarawih kita sebab mengampuni dosa. Dan kita memohon kepada Allah agar kita hamba-hamba yang dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla, diampuni dosa-dosanya dan dirahmati oleh Allah selama bulan Ramadan. Dan kita keluar dari bulan Ramadan telah diampuni semua dosa-dosa kita. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan 5 menit atau 10 menit sampai di jarum panjang 11, tafadhal. Ada yang ditanyakan sebelum ditutup? Ya, fadhal Pak Bidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang pengen misalnya pulang buka puasa di rumah nggak jadi masalah, tafadhal. Ya. Nah, seseorang apabila diberikan nikmat, dia harus banyak memuji dan memuji Allah Azza wa Jalla. Di antara pujian yang dia ucapkan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Karena Nabi Muhammad SAW apabila diberikan kebaikan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau ditimpa hal yang tidak dia sukai, dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Nah, sedangkan kalau seseorang dia ditimpa musibah, dia mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Zikir dan doa ini mengingatkan kalau apa yang dia miliki itu pada hakikatnya bukan punya dia. Dia punya kendaraan kemudian hilang, dia mengucapkan innalillah, saya juga milik Allah dan saya akan kembali kepada Allah. Kalau semuanya milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah, maka tidak ada yang kekal, semuanya akan sirna. Dan dia juga membaca doa
yang Nabi SAW ajarkan kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, yaitu Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala di dalam musibahku dan gantilah dengan jauh yang lebih baik. Ummu Salamah ketika suaminya meninggal, Abu Salamah, dia mengucapkan ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dia mengatakan tidak ada laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Subhanallah, diganti oleh Allah yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Dia dinikahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi pertama, kalau kita ditimpa musibah ya ikhwah, memang sulit. Cuman kita terus minta sama Allah dan memohon kepada Allah dan melatih diri. Karena hal-hal ini kalau kata para ulama iktisab, bisa diraih. Ya bisa diraih sama kita dengan kita melatih diri kita. Dari biasa sabar, kemudian ridho hingga syukur. Itu bisa diraih. Kita harus tahu kalau misalnya pertama kali ditimpa musibah, kalau semuanya berjalan atas takdir Allah. Allah telah menakdirkan hal tersebut 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Makanya puncaknya beriman kepada takdir, kata Nabi SAW, wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhtiar. Ketahuilah apa yang menimpa kamu tidak mungkin meleset. Wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang tidak menimpa kamu tidak mungkin terkena dirimu. Nah ini kita harus yakin. Ini puncaknya takdir. Kalau apa yang sudah ditakdirkan kita tidak mungkin meleset. Setelah kita mengetahui itu, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kemudian baru kita berusaha menepis musibah tersebut dengan kiat-kiat syar'i dan kiat-kiat duniawi. Dengan kiat-kiat syar'i mungkin dia ngambil wudu, sholat 2 rakaat, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia berzikir, baca Al-Quran. Karena syakwa, berkeluh kesah kepada Allah tidak dihitung berkeluh kesah. Sebagaimana perkataan Ya'qub di dalam Al-Quran, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengeluhkan keluh kesahku dan sedihku kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Itu boleh. Ya. Salah seorang sahabat ketika di perang Mu'tah, dia berkeluh kesah kepada Allah. Semua sahabat-sahabat yang lain bersedekah, dia tidak bersedekah. Akhirnya dia berkeluh kesah, ya Rabb, semua orang-orang memiliki harta untuk dia sedekahkan, sedangkan saya tidak punya harta yang saya sedekahkan. Maka saya bersedekah dengan memaafkan semua orang-orang yang berbuat salah kepada aku. Subhanallah, dia berdoa itu, besoknya dipanggil oleh Nabi SAW. Kata Nabi, siapa yang kemarin bersedekah dan diterima sedekahnya oleh Allah? Nggak ada yang nunjuk. Akhirnya dia bilang, saya berdoa. Ya kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah menerima sedekahkan. Ya, nah ini menunjukkan berkeluh kesah kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Nah, terus dia menepis dengan sisi duniawi. Jalan-jalan, boleh nggak jalan-jalan? Boleh, dia refreshing. Udah ini anak kalau kayak gini terus mumet nih. Ya, panasin motor jalan-jalan. Ya, atau mungkin dia cari solusi ke temannya, dia tukar pikiran apa yang harus anak perbuat karena ditimpa musibah seperti ini. Nah akhirnya kalau dia melakukan 2 hal itu, hilang lama-lama ya musibah itu. Dan musibah itu dengan berjalannya waktu pasti apa? Pasti selesai. Maka antum lihat 10 tahun yang lalu antum punya musibah, selesai gak sekarang musibahnya? Selesai. Ya cuman bagaimana cara menepisnya dan mengkondisikan diri kita dengan musibah tersebut. Nah jadi itu mungkin kiat-kiatnya wallahu ta'ala alam bisawab. Sebenarnya Ibn Sa'di memiliki satu kitab bagus banget itu, Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Di situ dia jelaskan tentang perkara-perkara yang tadi kita sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Sebelum ditutup terakhir ada pertanyaan? Iya, fadhal, Pak. Ada apa? Nggak kedengeran Pak Punten?
Oh ya 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 ya. Ya. Iya. Jangan. Itu derajat kita nggak seperti derajat mereka. Mereka derajat orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan mereka mengkhawatirkan dirinya karena kekuatan imannya. Sedangkan iman kita tidak seperti mereka. Iman kita ini dhaif, lemah. Ya, kadangkala aja musibah kita sulit untuk sabar. Nah, jadi kita jangan mengharap. Dan pada dasarnya kita tidak boleh berharap datangnya musibah. Karena yang pertama kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk meminta afiat, keselamatan. Kata Nabi SAW, salillah al-afiyah, mintalah kepada Allah al-afiyah, selamat. Dan di antara kebahagiaan dan kebaikan orang itu dikasih afiyah. Kata Nabi SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi. Barang siapa yang di pagi harinya merasa aman, afiyah, selamat dalam jasadnya, punya makanan, maka seolah-olah dia diberikan dunia beserta isi. Ini hukum dasar. Kata Nabi SAW, wala tatamannau liqa'al adu. Jangan pernah kalian berharap datangnya musuh. Artinya minta sama Allah al-afiyah. Dan kita di dalam pagi, di setiap pagi dan sore, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Nah, cuman ada derajat orang saking cintanya dia dengan Allah Azza wa Jalla, dan Allah mencintai dia, bisa berbuat seperti itu. Perbuatan-perbuatan di luar keumuman manusia. Nah, itu dia melakukannya karena taufik dan cintanya Allah kepada diri. Saking dia cinta sama Allah dan Allah cinta kepada dia, maka dia khawatir kalau nikmat-nikmat yang ada ini dia khawatirkan istidraj. Maka dia berharap mesti ada di musibah, ya, yang menimpa anak supaya anak lepas dari istidraj. Nah, ini derajat wali Allah, kekasih-kekasih Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau misalnya seseorang sampai kepada derajat tersebut, dia menjaga kewajiban, menjaga yang sunnah, nanti dikasih taufik oleh Allah bisa sampai kepada perasaan-perasaan itu. Dia soalnya memiliki hubungan yang kuat. Jadi dia bisa seperti itu bukan karena keinginan dirinya semata, tapi karena dasar cinta yang sangat tinggi kepada Allah, hingga Allah bimbing dia agar jangan sampai luput kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, jadi nikmat yang Allah berikan kepada dia jangan sampai sebagai bentuk istidraj. Musibah juga sebagai bentuk dia mengingat kalau Allah masih mencintai aku, karena salah satu ciri Allah mencintai hambanya dikasih musibah. Nah, itu derajat yang beda. Nah, kalau kita itu nggak bisa sampai situ. Kita aja dikasih musibah masih ngap-ngapan, kan? Betul gak Pak? Ya? Masih sulit, masih ini. Nah, itu derajat yang beda. Itu derajat hamba-hamba Allah yang khusus. Seperti itu ya Pak ya. Nah, kita cukupkan, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa baraka ala abdika rasulika Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.